Pace bene, masih di mea culpa. Saya mendapatkan satu kisah iman dari seorang koko. Namanya Koko Franciscus. Kisahnya adalah tentang bagaimana dia akhirnya dengan mantap memilih menjadi Katolik. Dia mengatakan bahwa dia berasal dari keluarga beda agama, ayahnya Konghucu, ibunya Katolik, kakak-kakaknya adalah Protestan. Tapi akhirnya dia memilih menjadi Katolik, dibimbing oleh orang yang sangat dekat dengan dia. Siapa yang membimbingnya, bagaimana dia masuk, dan apa alasan dia masuk Katolik, saya akan bagikan. Tapi sebelumnya saya mau katakan, para sahabat, kalau memiliki keinginan supaya sharing imannya dibagikan di channel ini, silahkan kirim kisahnya di email mea culpa. Saya ceritakan di deskripsi video ini. Dan kita akan bagikan sebagai kekayaan iman bersama. Kalau dirasa perlu dirahasiakan info data pribadi, diberi kemungkinan untuk itu. Nah, kita mau berbicara tentang kisah Koko Franciscus. Franciscus adalah nama kemudian ketika dia akhirnya dibaptis. Dia, apakah kemungkinan namanya Andre? Sepertinya agak dirahasiakan. Ayahnya seorang Konghucu, ibunya seorang Katolik. Tetapi kepada anak-anaknya tidak diberikan paksaan akan beragama apa mereka. Dua kakaknya kemudian memilih secara sadar menjadi seorang Protestan, menjadi anggota gereja Protestan. Sementara Franciscus belum berpikir tentang agama. Ketika dia kecil, Franciscus diantar oleh bapaknya ke sekolah minggu. Tetapi ya diantar begitu saja, sampai ke gerbang, lalu bapaknya pergi. Begitu terus, tidak ada perhatian khusus. Dan Franciscus ternyata tidak merasa nyaman di sekolah minggu, karena guru sekolah minggu selalu bertanya, "Bapak di mana? Ibu di mana? Apa yang kamu tahu tentang Kristus?" Dan pertanyaan itu terasa mengintimidasi kepadanya. Itu pengalaman yang tidak nyaman, yang tidak diketahui orang tua. Jadi perkenalan dia dengan kekristenan sebenarnya tidak cukup nyaman. Di SD dia mendapat pelajaran kekristenan. Dia gabung dengan ajaran gereja Kristen Protestan. Kepadanya diperkenalkan kisah-kisah tentang kitab suci, tentang tokoh-tokoh dalam kitab suci. Lalu kemudian di SMP dia masih ikut pelajaran agama, tetapi sudah sampai ke bagaimana praktisnya. Bagaimana praktik hidup seorang Kristen? Nah, lebih aplikatif sesuai dengan tingkatan sekolahnya. Dan dia belum mengenal Katolik sampai pada akhirnya kelas 3 SMP dia bisa mengendarai sepeda motor dan dia pergi bersama ibunya ke gereja Katolik. Yang saya heran, mengapa ibunya baru pergi ke gereja Katolik bersama si Franciscus ini ketika Franciscus sudah kelas 3 SMP. Yesus dan dibawa oleh Maria ketika ya kanak-kanak ke Yerusalem bersama dengan Joseph. Nah, itu satu perbandingan. Tapi mungkin sepertinya kembali ke prinsip awal bahwa kedua orang tua tidak mau memaksakan agama ke anaknya. Dan ketika Franciscus Assisi ini, si Franciscus Assisi nama lengkapnya, masuk ke gereja Katolik, dia menemukan apa yang selama ini dia tidak temukan di gereja Protestan. Tidak ada band, tidak ada suara musik yang keras menurut dia. Ada kesyahduhan, ada ketenangan, dan lagunya yang begitu kaku karena dari puji syukur atau ada bakti. Justru disenanginya. Ada keteraturan di sana, bukan karena pilihan sesuka hati, tetapi apa lagu pembukaan, apa Tuhan kasihanilah, kemuliaan, persembahan, kudus, dan seterusnya sudah diatur sedemikian rupa. Dan ini bagian yang dia sukai. Ketenangan, keteraturan. Di SMA, dia semakin merasa yakin bahwa saya Katolik begitu. Lalu Koko Franciscus ini ketika belajar agama sesuai agama masing-masing, dia memilih bergabung ke gereja Katolik. Ada Islam yang mayoritas, di SMA nasional swasta katanya dia pindah ke tempat lain untuk SMA ini.
ada Protestan yang lebih banyak kedua, dan yang paling sedikit adalah Katolik. Dan dia justru merasa semakin tertantang ketika tahu bahwa Katolik adalah kelompok yang paling sedikit. Nah, dia semakin mantap belajar tentang kekatolikan, ada guru yang khusus untuk itu, dan semangat ini dibawanya ketika dia sampai ke perkuliahan. Ya memang dia merasa imannya masih sedikit, pengetahuan iman kekatolikannya masih sedikit, tetapi dia punya teman yang dekat dengan dia, yang bersama dengannya, dia pergi ke gereja Katolik. Nah, ini menumbuhkan kekatolikannya meskipun sampai pada saat itu dia belum dibaptis. Belum ada baptisan yang dia terima. Sampai ini bagian yang menarik. Akhirnya dia bertemu dengan seorang gadis. Seorang gadis yang menurut dia kena di hatinya dan mengajarkan kekatolikan secara intensif kepadanya. Maka jangan main-main dengan hubungan, karena itu berpengaruh juga pada pandangan keyakinan, konsep beriman yang kita miliki. Perempuan memiliki keindahan yang bisa mengubah pemikiran seseorang, termasuk Koko Fransiskus. Koko Fransiskus menjadi semakin mantap dan yakin, oke, saya mau menjadi Katolik. Akhirnya dia ikut katekumenat dan dia ini ribet sekali, ribet, susah. Tetapi dia sekali lagi suka tantangan dan dia merasa tertantang untuk masuk. Wah, susah masuk, susah keluar. Maka Katolik menurut dia adalah pilihan yang tepat selain karena tenang dan syahdu. Nah, menjadi pertanyaan, dia akan dibaptis. Dia akan dibaptis dengan nama apa? Ketika katekis berbicara tentang seorang kudus, dia sangat tertarik. Dan katekis ini bercerita tentang Fransiskus Assisi. Lalu dia dengan mantap berkata, oke, saya mau pakai nama itu, Fransiskus Assisi. Lalu akhirnya dia memantapkan diri untuk dibaptis dan dipakailah nama Fransiskus Assisi. Yang saya penasaran, dia tidak menyebut kemana perempuan itu kemudian. Apakah yang menjadi pasangan hidupnya? Tetapi akhirnya dia menjadi Katolik yang baik dengan nama itu. Dan kemudian setelah dibaptislah baru dia memiliki rasa penasaran yang tinggi. Siapa itu Fransiskus Assisi? Lalu dia mulai search, mulai cari. Dan dia sangat tertarik dengan dua yang dia ucapkan oleh Fransiskus, yaitu dua pembawa damai yang biasa didoakan oleh Fransiskus. Para sahabat pasti sudah pernah mendengar, Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi keputusasaan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku pembawa sukacita. Ya Tuhan Allah, ajarlah aku untuk lebih suka menghibur daripada dihibur, mengerti daripada dimengerti, mengasihi daripada dikasihi. Sebab dengan memberi, aku menerima. Dengan mengampuni, aku diampuni. Dan dengan mati suci, aku lahir kembali ke dalam hidup kekal. Amin. Cukup sekian dan Pace